Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Widayat Esos, salah satu guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMK Putra Bangsa Depok, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023. Hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Putra Bangsa Depok kelas 11 akuntansi. Berikut video uji kinerja saya. Baik anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabar hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat semua. Baik kalian semua, juga orang tua di rumah, juga saudara-saudara kita, semoga semua dalam kondisi baik. Boleh berdiri dulu anak-anakku semua, kita cek dulu apakah baju sudah rapi. Sudah rapi. Yang masih duduk boleh dicek semua, kalau sudah boleh duduk kembali. Oke, marilah kita berdoa. Siapa tadi yang datang paling awal di ruangan ini? Dimas, boleh Dimas pimpin doa sama teman-temannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, di hari ini, pagi ini, hari apa ini? Hari Rabu tanggal 6 Desember. Oh, 6 Desember. 6 berapa? 6 Maret 2024 ya. Mudah-mudahan tadi sudah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami sama-sama, dan tentunya yang paling penting adalah bisa kita praktekkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah sebelum mulai, boleh tahu ada yang tidak masuk hari ini? Siapa kira-kira yang tidak hadir? Oke, boleh kita absen dulu yang tidak hadir. Sampaikan ketua kelas, boleh disampaikan ke saya. Sila, kenapa Sila? Sila sakit. Terus siapa? Intan sakit. Terus Naswa sakit. Udah ya, 3 orang berarti ya. Baik, oke, kalau gitu Nana, tetap doain teman-teman ya, semoga segera pulih, sehat, dan bisa bergabung dengan kita semua, apalagi menjelang apa? Menjelang puasa. Nanti ketika puasa kita ada ujian tengah semester, kemudian semua harus dipersiapkan dengan baik, jaga kesehatan, itu penting sekali. Terus kemudian kita bisa bangun fokus sama-sama. Bagaimana cara kita membangun fokus sama-sama? Bagaimana kalau kita untuk membangkitkan semangat cinta tanah air, bela negara, kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi aja ya. Boleh, siapa yang mimpin? Cindy. Mudah-mudahan nyanyi Indonesia Raya, kok Indonesia Raya apa tadi? Garuda Pancasila menambah cinta tanah air kita ya. Kemudian yang kedua, sebelum lanjut lagi, kira boleh nanya pertemuan terakhir apa yang kita bahas kemarin ya? Harmoni dalam keberagaman. Apa lagi? Konflik yang sering terjadi karena keberagaman itu sendiri, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk materi, nanti kita bahas materi, ada sebuah tayangan yang mungkin bisa menjadi
tontonan kita. Gelasnya nggak lama, cuman sekitar 1 menitan. Nih ya, dan ini saya yakin Armian keren banget. Pak, ingat ya Pak. Udah Pak. Didatangi oleh seorang guru honor yang notabene adalah anak kepala sekolah atas nama Denny Panjaitan, datang ke ruangan saya tiba-tiba tanpa permisi, tanpa menggedor pintu, langsung memanggil 2 orang murid saya dengan suara tinggi. Nah, bisa saya praktekkan cara dia memanggil anak saya itu, tolong Joshua sama Esther keluar. Otomatis saya terkejut dan murid saya yang sudah konsentrasi tadi buyar semua konsentrasinya. Oke, selesai. Jadi ini menjadi pemantik bagi kita, menjadi trigger. Kalau Pak Laude orang fotografi nyebutnya trigger bagi kita, pemantik bagi kita untuk kemudian kita mencoba mencari tahu ini apa, tadi peristiwa ini peristiwa apa, terus kemudian kira-kira apa sih penyebab terjadi, terus bagaimana menyelesaikan. Nah, kalau saya boleh bertanya, ini tadi kira-kira ada apa sih ini tadi? Konflik antar guru dengan siswa. Hah? Guru matematika dengan guru olahraga. Nah, kira-kira kalau boleh tahu dari video ini atau kalau menurut analisa kalian, apa penyebabnya kira-kira? Kelompok 5. Salah satu dari kelompok 5 perwakilan, boleh. Kira-kira penyebabnya apa bisa terjadi seperti itu? Apa kira-kira? Hah? Oke, kelompok 3. Ketika memanggil tidak pakai etika. Terus kemudian ada lagi kah? Kelompok 1? Mengganggu konsentrasi siswa. Apalagi? Emosi yang tidak bisa dikendalikan. Ada emosi yang tidak bisa dikendalikan dari kedua belah pihak. Oke. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, lebih jauh tentang konflik itu apa, kemudian bagaimana nanti kita menyelesaikan, maka kita masuk pada materi kita di hari ini. Nah, jadi materi utama kita hari ini adalah ini, Nak. Strategi yang harus kita lakukan, strategi yang harus kita miliki dalam menyelesaikan atau mengatasi sebuah konflik. Kenapa kita harus menguasai ini kira-kira menurut kalian? Kenapa ini harus kita pahami dan kita kuasai sebagai salah seorang warga? Kenapa kira-kira? Karena masyarakat beragam, beda suku, beda agama, beda kepentingan, maka kemungkinan terjadi konflik sangat besar. Jadi apa retensi kemungkinan konflik terjadi di antara kita itu sangat besar. Oleh sebab itu, kalian sebagai warga negara harus memiliki strategi khusus atau cara-cara atau keterampilan yang harus kalian kuasai untuk bisa mengatasi konflik. Paling tidak mencegah konflik terjadi. Ini sebenarnya materi kemarin sudah. Materi kemarin kan kita bahas tentang konflik. Berikutnya,
Target apa sih yang harus kalian dapat dalam belajar hari ini? Ini namanya dengan tujuan pembelajaran. Kalau kalian nanti sudah belajar selama 1,5 jam hari ini di kelas ini, maka ada beberapa yang bisa kalian dapat. Kelihatan nggak, nak? Boleh dibaca kelompok 1? Nggak kelihatan ya? Yang kuning nggak kelihatan ya? Pada akhir fase F, peserta didik mampu eksponensi konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap permasalahan keberagaman di masyarakat. Oke, tapi situ aja. Jadi ini karena ini satu materi kelas 12 itu ada di sini. Ada banyak. Untuk harmoni keberagaman ada semua di sini. Jadi kita ambil yang di sini. Apa tadi? Mengatasi konflik, kemudian memberi solusi di masyarakat yang beragam. Terus kemudian tujuan pembelajaran, kalau tadi capaiannya, tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis konflik, yang tadi menganalisis konflik dan bersama-sama memberi solusi yang berkeadilan terhadap masalah keberagaman di masyarakat. Kemudian dari itu kita breakdown menjadi 3 hal, nggak kelihatan lagi. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan. Peserta didik mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar. Jadi pegangannya apa? Pedomannya apa sih kalau kita mau menyelesaikan masalah? Dasarnya apa? Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu memberikan solusi. Nah, berharap ini karena untuk level kita kelas 11 udah di fase F itu paling tidak kita bisa memberikan solusi. Kalau teman kamu bermasalah, ada konflik antara satu dengan yang lain, gimana sih solusinya? Apa yang bisa kamu berikan? Lanjut, tak cepat saja. Jadi dalam strategi ini kita harus memiliki 2 hal penting. Yang pertama adalah prinsip dalam metode mengatasi konflik. Prinsip dalam mengatasi konflik. Kemudian yang kedua, metodenya apa? Saya ulangi tadi. Prinsip tadi apa? Dasar-dasar kemampuan perilaku, sikap, pola pikir yang harus kita miliki dalam nanti menyelesaikan konflik. Kemudian metodenya bagaimana? Metode itu berarti apa? Cara, langkah-langkah yang efektif sehingga konflik bisa diselesaikan tanpa kemudian merasa satu dirugikan atau yang lain dirugikan. Jadi 2 ini. Hari ini kita belajar di 2 ini. Prinsipnya apa saja? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kira-kira seperti apa kalau prinsip dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dalam kita menyelesaikan masalah? Apa yang harus kita miliki? Atau mengacu pada apa sih masalah ini biar bisa selesai? Mengacu pada apa? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kembali kepada ketuhanan atau kaidah-kaidah agama. Semua kita, yang pertama semua kita kembalikan kepada porsi agama. Ya, agama itu kemudian menimbulkan kasih sayang, menimbulkan rasa cinta. Maka ketika menyelesaikan pastikan rasa cinta dan kasih sayang itu ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kemudian sila yang kedua? Kira-kira sikap atau rasa seperti apa yang kemudian sila kedua ini harus kita terapkan atau bisa kita terapkan dalam menyelesaikan konflik? Najul ya, Jul. Najul. Enggak apa lagi namanya? Apa Jul? Kira-kira apa? Lili sama apa? Berantem nih. Bagaimana kita bisa menyelesaikan berantemnya mereka ini? Tapi harus berlandaskan sila kedua. Kira-kira kita apa sih rasa sikap yang harus kita miliki? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dalam diri kita? Ada bisa bantu? Cindy? Dimas? Keadilan yang seperti apa? Kayak tidak membela yang berantem ini kan 2 pihak kan? Jadi tidak membela 2 pihak ini, jadi kita adil gitu. Jadi tengah-tengah. Kita ada di tengah-tengah. Adil atau menghargai perbedaan, menghormati sesama. Menghargai perbedaan, menghormati
sesama. Karena kalau adil atau keadilan nanti kembali ke sila yang ke-5. Prinsipnya berarti mengacu pada yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Apa itu? Bahwa perbedaan yang kita miliki karena beda suku, beda agama, beda ras, beda budaya, itu adalah sebuah kekayaan, adalah sebuah kekuatan. Jadi kemudian kita sadari betul bahwa oh si A adalah dari Indonesia bagian timur, oh ini dari Pulau Sumatera, memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan. Jadi kita berangkat dari titik itu juga untuk bisa menyelesaikan masalah. Berikutnya yang keempat, ini yang tadi saya bilang, bahwa kita harus memiliki keterampilan dialogis, keterampilan manajemen masalah, keterampilan manajemen manajemen konflik tadi, atau kemampuan manajemen emosional. Problem solving dengan membangun keterampilan musyawarah mufakat, kemampuan dialogis kita berada di tengah-tengah. Kemudian bagaimana si A berpendapat, si B berpendapat, ini masalahnya apa, ini masalahnya apa, kita cari titik temu, kemudian dua-duanya sama-sama dua-duanya sama apa? Aduh, sama-sama baikan, sama-sama tidak ada yang merasa dirugi, dan kemudian sepakat bahwa itu adalah sesuatu hal yang bisa dicari titik temu atau penyelesaiannya. Yang kelima, keadilan sosial yang tadi disampaikan. Tuh, ada yang bisa bantu saya? Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun kemenangan bersama. Jadi setiap menyelesaikan itu pastikan rasa-rasa ini tadi nih, semangat-semangat ini tadi nih, pola pikir ini ada dalam diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Berikutnya, jadi pastikan, sekali saya ulangi lagi, pastikan Pancasila sebagai dasar negara kita menjadi acuan atau prinsip dasar bagi kita semua kalau nanti kita ingin membantu menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Pastikan bahwa ketika ada konflik itu sebenarnya sejahat-jahatnya orang yang memukul itu dia juga dirugikan sebenarnya. Ketika ini contoh saja, misalnya ada dua orang atau di sekolah kita ada yang sering ngebully temannya, ada yang sering ngebully temannya, ngeledek lah, baik verbal, baik fisik, apalagi baik melewat cyber bully misalnya. Sejatinya pelaku dan korban adalah sama-sama pihak yang dirugikan. Jadi pastikan bahwa dalam menyelesaikan itu kembalikan kepada sudut pandang pelaku juga korban, apalagi si korban. Jadi Pancasila menjadi salah satu jawaban, atau sila-sila dalam Pancasila menjadi salah satu jawaban bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah konflik. Metode yang pertama, kira-kira apa? Namanya siapa, Neng? Nafisa. Vita. Suatu hari Vita dan Nafisa terjadi miskomunikasi, sudah janjian tapi yang satu tidak jadi datang, padahal si Nafisa sudah menyampaikan lewat WA bahwa saya tidak bisa jadi datang karena ada urusan yang sangat mendesak. Tapi kebetulan si yang dituju tidak punya kuota, akhirnya terjadi miskomunikasi dan kemudian berantem dan musuhan. Kita sebagai teman kemudian ingin membantu menyelesaikan. Apa yang bisa kita lakukan? Cara yang pertama bisa kita lakukan apa? Membicarakan antara kedua belah pihak, mediasi, proses penyelesaian konflik dengan mempertemukan kedua belah pihak. Kemudian diapain? Dibicarakan bahwa peristiwa sesungguhnya begini, kejadiannya begini, jadi ternyata ada miskomunikasi. Bagaimana penyelesaian yang terbaik adalah apa? Kemudian menyadari bahwa sebenarnya masing-masing mempunyai kekurangan, kesalahan, masing-masing juga mempunyai kebenaran. Kesalahan dan kebenaran itu harus dipertemukan. Ini yang pertama. Apa yang pertama jadinya? Mediasi. Yang kedua, apakah
Proses penyelesaian konflik dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak yang terlibat atau dengan bantuan mediator. Sama tadi dipertemukan. Yang ketiga kira-kira apa nak? Kalau sudah dimediasi nggak ketemu, dinegosiasiin nggak ketemu, kira-kira diapain? Yang ketiga, maka dinaikkan ke level berikutnya. Ada mediator, ada negosiator, tapi dia memang diberi diberi otoritas untuk kemudian menyelesaikan dan memutuskan masalah itu. Ya, saya ulangi, memiliki otoritas untuk menyelesaikan atau memutuskan masalah itu. Kalau kamu berdua berantem, yang kemudian memiliki otoritas untuk menyelesaikan dan memutuskan siapa? Di sekolah. Kalau yang memutuskan kamu, ya kalau nanti menguntungkan buat Rizky, kalau enggak? Wali kelas. Dan biasanya didampingi oleh BK. Jadi wali kelas dan BK. Kalau kamu punya masalah yang nggak bisa diselesaikan di dalam level kelas kalian, maka dinaikkan ke level wali kelas dan BK. Wali kelas nggak bisa lagi, dinaikkan lagi ke level kepala sekolah untuk diputuskan mau dilanjutkan atau diberhentikan dari sekolah. Sama tadi ketika bapak ibu berantem, orang tua berantem, kita mediasiin, kita negosiasi, kita nggak ketemu, bawa ke pengadilan agama. Karena pengadilan agama yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa untuk memutuskan nih, dilanjutkan atau kemudian diputuskan, maksudnya dipisahkan. Gitu ya. Jadi yang ketiga adalah yang disebut dengan lembaga arbitrase. Arbitrase. Jadi sekali lagi, adalah sebuah lembaga atau orang atau siapapun itu yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menyelesaikan atau memutuskan masalah. Keempat, dialog musyawarah mufakat. Ini sebenarnya tindak lanjut dari nomor 1 dan nomor 2. Ketika ada mediasi, ketika kemudian ada dinegosiasiin, didiskusiin, kemudian diputuskan dengan dialog untuk mencapai musyawarah mufakat. Any question sampai di sini? Tujuan terakhir dari pembelajaran kita hari ini, target terakhir dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi di masyarakat. Ya, kelompok 1. Jadi nanti tolong diisi lembar kerja materi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, diisi kelompoknya, anggota kelompoknya siapa. Terus kemudian berikutnya adalah ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Yang pertama, konflik di keluarga antara ibu dan bapak. Yang kedua, konflik di keluarga antara anak dan anak. Kemudian yang ketiga, konflik di sekolah antara siswa dengan siswa. Konflik di lingkungan tempat tinggal antar tetangga. Konflik di lingkungan antar pengendara motor di jalanan. Kemudian konflik di lingkungan kerja antar karyawan. Misalnya saya dengan Pak Kukuh atau Pak Laude ribut. Nah, coba kelompok 1, berarti kelompok 1 pilih konflik di keluarga. Kelompok 2, konflik di sekolah. Kelompok 3, konflik di lingkungan tempat tinggal. Kelompok 4, konflik di lingkungan kerja. 1, 2, 3, 4. Yang kalian diskusikan pertama adalah apa sih penyebab timbulnya konflik itu? Kemudian yang kedua, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan pengamalan sila-sila tadi. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah setelah kalian itu hikmah apa sih yang bisa kita petik dari peristiwa itu? Saya ulangi, hikmah apa yang bisa kita petik? Ya, waktunya 15 sampai 20 menit. Kemudian diisi di LKPD sekaligus dituangkan ke dalam PowerPoint untuk nanti presentasi satu kelompok ke depan. Coba nanti kita tawarkan apakah presentasinya di depan atau di meja masing-masing tapi berdiri. Presenternya berdiri kemudian menyampaikan. Yang lain menyimak dari kursi masing-masing. Nah, biar kebaca gimana? Maka hasil presentasi harus dituangkan di sini. Sudah diisi, kirim kembali ke grup. Nanti dibuka lewat grup. Jadi begitu kamu buka, kamu edit langsung tersimpan. Nanti dibuka dari sini bisa. Jadi nanti ada operator di depan satu. Oke?
itu konflik di lingkungan kerja. Oh, ada gambaran nggak kira-kira? Anggap aja saya sama Pak Haikal ribut gitu. Iya. Bayangin, oh Pak Haikal dimarahin sama Pak Haji sampai Pak Haikal tersinggung misalnya begitu. Hah? Misalnya. Tapi syukur-syukur ada kisah nyatanya gitu, fakta. Kalau ini banyak banget contohnya. Bapak Ibu cerai itu banyak. Bapak Ibu pergi tanpa bapaknya pergi tanpa banyak. Tinggal dicari ditelah lagi penyebabnya kira-kira apa ya? Menyelesaikannya bagaimana? Nah, terus ini apa, Dim? Cin. Jadi kira-kira apa? Tadi kan tentang kebersihan lingkungan gitu. Nah, terus Penyebabnya itu karena adanya salah satu pihak yang tidak menjaga kebersihan. terus kenapa sih kalau nggak menjaga kebersihan kenapa jadi sumber masalah? Nah, itu ditulis. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 waktu untuk diskusi kelompok sudah selesai. Kemudian apa namanya? Saya kasih waktu 5 menit tambahan untuk memasukkan ke dalam Canva. Saya ulangi, memasukkan hasil diskusi kalian ke dalam aplikasi Canva sebagai bahan atau materi untuk presentasi kalian. 5 menit ya. 5 menit lagi isi ke Canva kalian, kemudian kita spin kelompok mana dulu yang harus presentasi. Presentasinya tetap di meja masing-masing, tapi satu orang maju ke depan untuk sebagai operator laptop. Kelompok yang tampil pertama, kita spin, kita acak, kita kocok siapa yang presentasi terlebih dahulu. Tak, kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik di lingkungan kerja antar karyawan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nafisa Nufitri Anggraini, dan di sini ada Naila Iknati, Serianita, Jentika, Puspita, dan Hita Hana. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah apa penyebab timbulnya konflik tersebut. Yang pertama itu terjadi karena ada permasalahan tugas kantor, terjadi karena gaya kepemimpinan, terus adanya konflik karena ada rekan kerja yang dipromosikan dan ngomongin sesama teman kerja. Terus kemudian yang kedua itu langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah memisahkan dan sabar serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, menghargai dan menghormati pendapat kedua belah pihak. Yang ketiga, mengambil tindakan cepat dan tegas untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada melakukan mediasi dan negosiasi. Dan yang terakhir, bersikap adil kepada dua pihak agar tidak terjadi konflik yang lain. Itu saja presentasi dari kami. Kurang mohon maaf. Kelompok 1 ada yang ingin bertanya. Karyawan itu jaga omongan dan sikap baik. Yang pertama itu jangan berpikir negatif dulu kepada orang lain. Terus jangan menghasut orang lain untuk kayak buat jauhin orang itu. Yang akan mempresentasikan konflik masyarakat antar tetangga yang beranggotakan ada Dimas, Melisa, Hawa, sama Marlidai. Yang pertama itu konflik yang terjadi di lingkungan tempat tinggal antar tetangga. Penyebab konfliknya yaitu adanya salah satu pihak yang tidak menjaga kebersihan lingkungan karena mengganggu kenyamanan bersama. Sehingga Penyelesaian pembinaan yang pertama itu dengan menyelesaikan bahan dasar kaidah agama karena kebersihan sebagai dari iman. Yang kedua dengan menghargai dan menghormati antar tetangga. Yang ketiga menyadari adanya banyak keberagaman antar tetangga. Dan yang keempat menyelesaikan dengan bermusyawarah, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan dengan adil dan keadilan.
Diskusi sudah kita lakukan, kemudian presentasi dari hasil kalian sudah kalian lakukan. Yang pertama, kenapa sih kita harus mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita? Kemudian kalian mendiskusikan sendiri karena berharap bahwa kalian kemudian mampu menganalisa, kemudian kalian mampu mencermati apa yang ada di sekitar kita, kemudian kalian bisa memberikan apa penyelesaian atau pemecahan terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Maka tadi jalan keluar itu lebih banyak kalian pikirkan sendiri, ya, karena dari situlah bagaimana caranya kita untuk memahami suatu masalah. Kemudian yang kedua, dari hasil presentasi tadi ada beberapa presentasi yang terlihat satu lumayan pede, tapi ada yang juga masih malu-malu, ya. Padahal seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa salah satu bentuk untuk penyelesaian adalah bagaimana kita meningkatkan keterampilan biologis kita. Ya, jadi kalau kita presentasi ya pede aja, percaya diri aja bahwa bagus dan jeleknya itu nanti proses yang akan mengatur. Jadi waktu nanti yang akan mengatur, menentukan bagus dan baiknya. Tapi setiap kita presentasi tunjuk-tunjukkan, kamu saja, maka orang lain yang akan lebih hebat dari kita. Kemudian yang ada beberapa pertanyaan tadi dari teman-teman kelompok lain yang kemudian belum terjawab secara maksimal. Misalnya tadi kelompok yang terakhir, bagaimana sih meningkatkan rasa syukur ya? Atau apa tadi? Menghilangkan rasa iri. Menghilangkan rasa iri. Nah, bullying. Jadi kasus yang hampir terjadi di semua tempat, apalagi di sekolah sangat sering terjadi. Oleh sebab itu, ini saya cuma angkat satu contoh saja, bullying. Bullying itu sekali lagi tidak hanya bersifat fisik. Fisik itu menyentuh, mencubit, menjambak, mendorong, tapi juga dengan verbal pun juga bisa. Contoh misalnya, wah, ketika saya lewat, Pak Guru gendut, Pak Guru hitam, nah itu juga sudah bullying. Salah satu cara menghilangkan rasa iri adalah tadi, bahwa kita selalu harus berpikir Allah sudah memberikan, Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan ke kita apa yang kita butuhkan. Ya, kalau yang kita inginkan belum pastinya. Saya pengen mobil, saya pengen apartemen, ya itu belum. Tapi saya butuh itu enggak? Enggak, belum butuh. Ya, karena sudah punya rumah, punya motor, mobil bisa pakai Grab, bisa pakai Gojek ya. Jadi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan insya Allah. Tapi yang kita inginkan belum tentu. Oleh sebab itu, syukuri apa yang sudah Allah berikan pada kita. Syukuri nikmat yang sudah diberikan pada kita. Jangan melihat nikmat orang lain. Jadi kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama apa? Sebisa mungkin kita harus menghindari konflik. Cara menghindari konflik tadi sudah disebutkan dari beberapa kelompok. Pak, kita harus menahan emosi gitu ya. Apalagi kita harus selalu mengembalikan diri kita kepada Sang Pencipta, bahwa kita penuh dengan kekurangan. Kemudian jangan melakukan penindasan terhadap pihak yang lain. Terus apa lagi? Kalaupun terjadi konflik, maka kita harus bisa menyelesaikan. Cara menyelesaikannya bagaimana? Musyawarah mufakat, berkeadilan, berperi kemanusiaan, berketuhanan. Nah, jadi kembalikan semua kepada prinsip-prinsip dasar yang ada di sila-sila Pancasila. Insya Allah kalau kita tempatkan itu semua, maka konflik bisa kita hindari. Maka kalau ada konflik kita bisa menyelesaikan dengan baik. Itu kira-kira kesimpulan kita hari ini. Terus kemudian satu hal yang lebih penting, bahwa pemahaman tidak cukup, pengetahuan tidak cukup selama belum kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu belum menjadi apa-apa. Oleh sebab itu, apa yang kalian pahami tentang konflik, mengatasi konflik, penerapan Pancasila, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Itu pembelajaran kita hari ini. Terus kemudian sebelum kita tutup atau sebelum kita merefleksi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, saya sudah mengirimkan 2 buah link Google Form ya di grup kelas. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Jadi setelah kalian belajar itu harusnya sudah bisa membuat atau mengisi soal yang ada di Google Form. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah instrumen Google Form untuk penilaian antar teman, masih sama. Ya.
Mari kita bersama-sama mengukur proses pembelajaran kita hari ini menggunakan aplikasi Mentimeter. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Kalau dilihat dari responnya, secara umum kita mengetahui dan memahami materi apa yang kita pelajari hari ini. Oke, good. Mas bagi apa? Masukan buat saya biar lebih baik lagi ngajarnya. Ayo, positif. Bapak gendut sama ya Gia. Ya? Mana? Belum ada. Semangat ngajarnya Pak Ayu, sudah bagus bingit. Ya, semangat Pak Haji, terima kasih, tetap semangat. Pak Haji nyanyi Pak, oke. Ini mah di bus kita nyanyi ya. Terus apa lagi? Baru respon. Kapan-kapan kita nyanyi, Cindy belum jadi nyanyi sama saya. Dan urutan lagi. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Semangat. Kalau bisa, kalau bisa jadi guru PKN, boleh nggak Pak Laude? Oke, nah, terima kasih atas masukan positif. Nah, kata-kata semangat akan terus insya Allah terselip di hati dan pikiran saya untuk terus semangat mengajar pada kalian semua dan memberikan contoh-contoh yang baik buat kita semua. Saat di sini ada yang mau didiskusikan lagi, ada yang mau dipertanyakan lagi anak-anak semua? Tidak, kalau tidak boleh LKPD-nya dikumpulkan di masing-masing kelompok. Sudah diisi semua? Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, tadi sudah kita bisa menyimpulkan apa saja yang kita dapat hari ini dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Harapan kita semua bahwa prinsip-prinsip yang ada pada sila-sila Pancasila bisa merasuk dalam diri kita dan bisa menjadi landasan dalam setiap kita berbuat dan berperilaku. Mudah-mudahan ketika kita bisa menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari, maka insya Allah konflik akan terselesaikan, maka kemudian permusuhan bisa dikurangi, kemudian pertemanan dan persahabatan akan semakin kuat dan semakin baik lagi. Yang terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, terus doakan teman-teman kita yang sakit, beri semangat sehingganya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala bersama kita. Oke, mari Rapi kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama. Silakan dipimpin Rapi. Tetap sehat, tetap semangat, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di bulan puasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.